Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, ada satu pertanyaan, kenapa kita harus tanam bibit unggul? Kenapa tidak tanam bibit yang biasa-biasa saja? Kenyataan kan bisa berbuah juga. Baiklah Bapak Ibu, untuk menjawab kenapa kita harus tanam bibit unggul kepada Bapak Ibu petani semuanya, kita akan melihat perbedaan kedua kebun kelapa sawit berikut ini. Jadi kebun kelapa sawit yang pertama yang akan kita review nanti adalah kebun kelapa sawit yang menggunakan varietas yang tidak jelas asal-usulnya atau varietas abal-abal. Dan yang kedua nanti kita akan mereview kebun kelapa sawit yang menggunakan varietas unggul. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan tersendiri untuk kenapa kita harus menggunakan bibit unggul dalam berbudidaya kelapa sawit. Oke, Bapak Ibu petani sawit Indonesia, saya sedang berada di satu kebun kelapa sawit milik warga, milik petani. Nah, kebun kelapa sawit ini nampak dari fisiknya hijau-hijau Bapak Ibu. Daunnya hijau-hijau di sini, pertanda pemupukannya dilakukan cukup baik di sini Bapak Ibu. Nampak dari hijau daunnya. Kemudian dari segi gawangannya ataupun piringannya cukup bersih di sini Bapak Ibu. Jadi nampak tidak ada gulma-gulma yang tinggi, kecuali ada nampak batang-batang karet. Jadi memang di sini kebun kelapa sawit ini nampaknya campuran antara kebun kelapa sawit plus kebun karet. Mungkin waktu itu petaninya tidak yakin apakah kebun kelapa sawit ini akan berbuah, maka dia tanam karet juga di sini. Namun Bapak Ibu, nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana kondisi buah yang ada di kebun kelapa sawit ini. Nah, sebagai informasi juga Bapak Ibu bahwa kebun kelapa sawit ini ditanam dengan varietas yang tidak jelas asal-usulnya, atau sering disebut juga varietas abal-abal. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu. Ini pupuknya sudah nampak di sini Bapak Ibu, ini bekas pupuk lama ya. Ini butiran pupuknya. Sudah pernah dilakukan pemupukan di sini. Maka nampak dari daunnya agak hijau gitu ya. Ini juga butiran pupuknya nih. Nih. Nah, tapi buahnya ya masih seperti ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, ini juga nampak ada bekas pupuk ya, sudah diberikan di sini. Butiran pupuk nih ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat juga Bapak Ibu kondisi buahnya seperti ini. Ya, ada satu butir di sana ya. Ini sama juga ditanam tahun 2017 Bapak Ibu. Nah, inilah kondisi buahnya. Dapat dilihat ya, menggunakan varietas yang tidak jelas asal-usulnya. Oke Bapak Ibu, kita lihat di pokok berikutnya. Ya, kebun ini juga sudah dipupuk Bapak Ibu, sudah dirawat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa gulma yang ada di sekitar sawit ini tidak tinggi, artinya ini sudah dilakukan penyemprotan dan pemupukan pun sudah dilakukan. Nampak dari daunnya Bapak Ibu ya, hijau-hijau, artinya memang sudah dilakukan perawatan baik pupuk maupun gawangan dan piringannya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, buahnya kosong ya. Kalaupun ada bunga ini tidak begitu bagus ya, tidak begitu sempurna. Ini saat ini berusia ditanam tahun 2017 ya nih, 2017. Berarti saat ini berusia 4 tahun, TM1 nih. Ini belum ada buah Bapak Ibu bisa lihat. Ini pernah berbuah sih, cuma untuk yang periode berikutnya masih kosong kayak ini. Ini ya. Kita lihat juga di pokok berikutnya. Oke Bapak Ibu ya, satu biji nih, satu janjang ya. Oke, kita lihat lagi. Oke ya,
Pelepahnya udah mulai hijau di sini. Di sana ada buah ya. Ditanam tahun 2017. Nah, seperti ini kondisinya Bapak Ibu. Ini banyak panu-panunya seperti ini ya. Nah, jadi kita akan bandingkan dengan kelapa sawit yang ditanam nanti dengan varietas unggul. Ini sama-sama umurnya lebih kurang Bapak Ibu dengan yang tadi. Nah, kita lihat di sini kalau menggunakan bibit unggul, nah buahnya bisa dilihat ya, berkeliling. Nah, berbeda dengan yang di sana tadi, walaupun sudah dilakukan pemupukan, sudah dilakukan perawatan, ya memang buahnya tidak bisa maksimal. Nah, itulah Bapak Ibu mengapa kita harus menanam bibit yang unggul ya. Oke, kita lihat juga Bapak Ibu di pokok berikutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat berbeda dengan yang di sana tadi. Ya. Nah, berbeda Bapak Ibu dengan yang di sana tadi ya. Nah, jadi masih berbuah. Nih ya. Dengan sawit yang seumuran. Kita lihat juga di pokok berikutnya. Oke, buahnya ada ya. Oke, ini juga Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilihat ya, dengan tanaman seumuran, buahnya keliling kalau kita menggunakan bibit unggul. Begitu juga yang di sana Bapak Ibu, yang di depan sana ya. Jadi kesimpulannya, kalau menanam sawit Bapak Ibu, saya sendiri menyarankan ya kita tanamlah bibit yang sudah jelas asal usulnya, kemudian varietasnya sudah jelas, berapa ton per hektar potensi produksinya, baru kita tanam bibit tersebut. Dan kita coba untuk tanam bibit yang abal-abal. Nah, karena saya sendiri sudah membuktikannya, tahun 2010 saya tanam bibit yang tidak jelas asal usulnya. Sampai saat ini memang produksinya tetap masih ada, tapi sangat luar biasa sedikitnya Bapak Ibu. Kalau kebun biasa ini misalnya bisa memproduksi ton per hektarnya 2,5 ton per hektar sebulan. Kalau sawit yang abal-abal tadi yang sudah saya tanam 1 ton per hektar sebulan itu pun sangat sulit saya dapatkan, padahal perawatannya sama Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi saya anjurkan kepada Bapak Ibu semuanya, marilah kita tanam bibit yang unggul. Nah, bibit unggul itu banyak sekali Bapak Ibu yang ada di pasaran, dari PPKS banyak sekali juga, kemudian dari Damimas, kemudian juga Sriwijaya. Kalau saya pribadi saat ini sering menggunakan bibit Sriwijaya. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih.